Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 31 Mei 2021 mengakhiri bulan Mei, candle bulanan, dan mengawali candle mingguan karena ini hari Senin. Hari yang sangat menarik dari candle, pergerakan asing, transaksi, foreign flow, dan lain sebagainya. Saham-sahamnya juga menarik. Seperti biasa kita nanti akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Stay tune. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan kalau saya sudah ada waktu, pasti setiap pertanyaan akan saya balas. Dan mohon maaf, kemarin ternyata weekend saya belum sempat membuat netizen bertanya cuan-cuan sahabat menjawab karena kemarin saya benar-benar full ada acara. Jadi mungkin coba saya sempatkan untuk hari Selasa besok saya jawab pertanyaan dari teman-teman itu semua. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja ya. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, kita akan langsung masuk ke foreign flow dan transaksi dulu seperti biasa. Hari ini IHSG naik 1,69%, candle yang sangat bagus. Closingnya sama, closing di pucuk, tidak ada shadow sama sekali. Ini harusnya besok masih hijau lagi, maksimal besok kuning. Tuh, kalau misalkan besok ada shadow ke bawah, itu malah bisa dimanfaatkan buat buy. Harusnya seperti itu ya. Kalau misalkan dia galau dulu ke bawah dulu, habis itu baru naik, itu adalah momen yang untuk buy. Hari ini IHSG naik 1,69% dengan transaksi sebesar 13,489 triliun. Tanda-tanda bullish semakin kelihatan dan akan teman-teman tahu kemarin sudah berakhir bulan Mei, ya berarti sekarang saatnya buy karena udah deep bahasanya kalau di kripto ya. Tuh. Transaksi bagus, lalu foreign flow bagus juga, cukup besar. Hari ini asing net buy total 748 miliar. Jumlah yang cukup besar untuk IHSG. Setelah kemarin 1 triliun ya, sekarang 700 miliar, masih besar juga. Nah, ini Bank BRI masih MVP, diakumulasi asing terus. Hari ini angkanya besar juga, 574 miliar. Net foreign buy tertinggi. Kedua ada Telkom, 118 miliar. Yang kemarin, ini yang kemarin saya maksud ya. Ini kita bahas aja. Yang ketiga ada Bank Mandiri, 55 miliar. Bank Mandiri juga ada balik ke 6.000, nanti kita cek sekalian. Lalu ada Bank BNI dan BBCA. Tanda-tanda bagus sih, blue chip, market cap besarnya ini udah masuk ke net foreign buy semua. Lalu ke net sell kita ada Wood, dijual di asing 23,9 miliar. Lalu Pegas 23,2 miliar. Dan yang ketiga ada TBIG 11,9 miliar tapi naik 8%. Lalu ada BSDE 11 miliar dan SMGR 10,7 miliar. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke analisa teknikal dulu. Ini kalau misalkan teman-teman ngikutin dari kemarin, sepertinya double bottomnya udah hit target ya. Coba kita ceknya. Pertama IHSG masih meninggalkan gap, belum tertutup, tapi ini kayaknya breakaway gap, jadi tidak ditutup gak apa-apa. Tapi kita lihat aja nanti, nggak perlu panik. Nah, ini dari double bottom dia, kita lihat ke targetnya. Nah, udah menutupi target ya. Jadi target double bottom kecilnya ini sudah terpenuhi. Seperti itu. Yang terjadi apa? Opsinya 2. Bisa retest dulu ke sini supportnya 5.900. Kalau nggak sini juga ada support sih. Di 5910 ini. Kelihatan ya, di sini dia ada support. Area 5910 sampai 5.900 lah. Nih, 5923, 5910 sama 5.900 itu ada support di situ. Kalau misalkan besok dia mau koreksi dulu sebelum naik. Mungkin besok bisa juga ada yang TP pagi-pagi, take profit, terus IHSG turun dikit, habis itu baru naik. Cuman kalau misalkan dilihat dari candle hari ini, harusnya besok lanjut hijau. Karena by teori candlestick ini adalah White Marubozu. Pembelinya itu sangat strong, tidak ada shadow sama sekali, tidak ada perlawanan dari penjual. Semuanya beli hari ini. Dan biasanya kalau udah kayak gini ya, besoknya berlanjut seperti itu. Dan yang besok sudah masuk mulai Juni. Kalau misalkan teman-teman kemarin di bulan Mei ada sell on May and go away, sebenarnya itu dua sisi ya. Ketika teman-teman punya barang, ya saatnya take profit. Kalau misalkan trader cepat alias bukan investor gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu belum punya barang alias dalam keadaan full cash, ya harusnya bulan Mei kemarin tuh masa-masa akumulasi gitu. Jadi saatnya ngumpulin barang, nanti ketika Mei selesai langsung kembali bullish lagi, kita udah punya barangnya Mei. Karena kalau barangnya Mei pada dijualin, kita kan dapat murah kalau belanja di sini nih.
Seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya, ketika merah tuh waktunya untuk beli bukan jual. Caranya tinggal kita cari di mana support-support terkuatnya seperti itu. Dan kemarin dia sudah sampai dekat ke EMA 200 lalu sudah rebound ke atas. Overall menurut saya bagus, dan harapan saya ini sudah tanda-tanda bullish dilihat dari blue chip diakumulasi. Lalu IHSG yang seperti ini, dari indikator juga harusnya bulan Juni ini setidaknya hijau, karena banyak juga rekan-rekan saya ya, susu saya juga yang bilang kalau Juni sampai akhir tahun tuh harusnya IHSG bullish seperti itu. Nanti kita lihat aja, yang penting tugas kita adalah masing-masing porto sendiri, tinggal kita bisa menyesuaikan dengan bullish atau tidak seperti itu. Harapannya seperti itu, karena dari bursa lain pun juga udah pada all time high ya, cuman IHSG aja yang belum. Kita lihat dari candlestick udah, dari pattern udah. Ini ya, kalau menurut saya kalau misalkan nge-retest sampai neckline kejauhan, karena kemarin dia udah nge-retest waktu yang di sini, jadi sepertinya tidak pakai retest. Tapi kalau misalkan pakai retest ya udah. Dan sebenarnya kalau kita pakai candle daily, gap itu tidak ada gapnya IHSG. Cuman kalau pakai candle 15 menit kelihatan karena dia closingnya di sini. Ini yang candle-nya closing di sini, ini closingnya di sini. Jadi masih ada gap. Tapi kalau pakai candle daily sudah tidak ada gap karena dia udah menutup shadow-nya. Seperti itu. Kita lihat aja besok seperti apa. Dan tadi sepertinya gapnya adalah breakaway gap. Jadi tidak perlu 100% ditutup seperti itu. Dari candle udah, pattern juga udah, indikator. Nah ini dia udah mulai golden cross, IHSG golden cross, ditambah dengan ini ya yang kemarin saya maksud calon-calon golden cross, lalu hari ini dia golden cross, ditambah dengan histogram yang menguat sangat tinggi ya, kuat sekali ini, bagus. Kalau divergence sebenarnya belum kelihatan karena ini ke bawah, ini juga ke bawah. Nah, jadi divergensinya belum ada. Cuman yang bagus adalah dia sudah breakout resisten RSI-nya. Nih. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini saya sambungin sini sampai sini. Ini dari bulan 21 Desember sampai 27 Mei. RSI-nya IHSG itu kan turun terus. Nih, dari sini malah 21 Desember ya. Sampai ke sini itu harusnya turun terus. Tapi harga ada yang naik turun seperti itu. Dan hari ini sudah di breakout. Ini tanda-tanda bagus juga. Karena artinya ya sama. Ini kan indikator ya buat mengukur pergerakan kalau RSI itu. Opsinya cuma 3. Kalau tidak downtrend, uptrend ya sideways. Dia udah nggak downtrend. Pilihannya cuma 2 berarti. Sideways kalau nggak uptrend. Dan ini sudah tanda-tanda kelihatan sekali kalau IHSG mau ada rally kecil-kecilan. Seperti itu. Untuk support itu tadi di area 5.900-an. Kalau untuk resisten atau target, kalau menurut saya pertama kita udah kembali lagi ke sini ya. Yang kemarin saya bahas 0,618. Nah, target pertama sini dulu. Sekitar ini Fibonacci 0,618-nya ya. 5967. Nih. 5967 0,65 sampai 5990. Itu target pertama. Kalau misalkan bisa breakout harusnya cakep sekali. Tapi mungkin bakalan agak susah ketika nge-breakout angka itu tadi. Seperti itu. Jadi mungkin ketika ada di sana, kalau misalkan dia bisa breakout, bagus, hold terus saham-saham kita yang kuat. Kalau misalkan gagal breakout, nah mungkin dia bisa bikin cup and handle. Seperti itu. Kita sekalian nutup gap, bikin handle-nya. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari akumulasi asing dan pergerakan asingnya yang pergerakan saham blue chipnya yang pada naik 5%-an 3% itu harusnya besok kayaknya bisa langsung breakout sih, seperti itu. Itu target satu tadi, sekitar area tadi 5990-an. Kalau misalkan bisa breakout, setidaknya kita ke uptrend channelnya ini, warna hijau ini. Tuh, kita lihat apakah ini adalah pullback, technical pullback atau kembali rally. Karena kalau misalkan dia kena uptrend ini yang sebelumnya support sekarang jadi resisten, kalau misalkan dia kena lalu dia turun, ya itu berarti namanya retest doang terus dia turun pullback ya, seperti itu. Yang pasti pilih aja saham-saham yang terbaik, entah dalam IHSG keadaan rally hijau atau dalam keadaan sideways atau dalam keadaan koreksi, selalu ada saham yang bisa hijau. Itu tugas kita, mencari anak-anak terbaik dalam kelas, karena IHSG ini rata-rata kelas. Kita tetap bisa menyesuaikan trading di IHSG dalam keadaan apapun kalau sudah mampu. Seperti itu. Batasi resiko, batasi modal, jaga psikologis, itu aja. Tuh. Kalau menurut saya itu skenario yang sudah aman. Kalau misalkan tadi bisa breakout, ya bagus hold. Kalau di sini juga bisa breakout, ya bagus hold. Dia bisa naik lagi. Tapi kalau di sini gagal, dia bisa bikin cup handle. Jadi mungkin ada koreksi dulu. Dan kalau di sini gagal, malah bisa koreksi dalam. Itu siap-siap keluar. Itu aja. Ada 3 skenario berarti. Seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Yang pertama kita mulai dari TBIG aja.
Wood sama Pegas. Wood tidak kita bahas, Pegas sudah sering ya. Kita ke TPIG yang akhir-akhir ini jarang saya bahas. Ini agak lucu. Kemarin-kemarin yang akumulasi asing, tapi hari ini asing keluar malah dia naik 8%. Dan ini yang saya maksud buy pattern ini. Kalau misalkan teman-teman kemarin ngikutin pembahasan tebik saya terus ya. Pertama kan sudah ditemukan divergence di sini nih. Ini ya, arah harga ke atas, tapi RSI ke bawah. Yang terjadi ya dia koreksi. Dan di koreksinya pun membentuk pattern uptrend, pattern naik gitu, pembalikan arah. Ini ya, patternnya adalah falling wedge. Dan kemarin kalau nggak salah 1 atau 2 hari sebelumnya saya bilang ini kalau misalkan bisa breakout targetnya ke sini 2800. Dan ternyata hari ini sudah breakout. Untuk dari volume breakout sebentar nih kok nggak kelihatan ketutupan E-nya ini. Tapi nggak terlalu besar ya volume breakoutnya, cuman ada di rata-rata ini. Moving average 20-nya. Jadi volumenya tidak terlalu bagus kalau dari candle daily. Tapi kalau dari candle 15 menit, nah breakoutnya juga volumenya kecil sih, seperti itu. Nanti kita lihat aja bagaimana perkembangannya si Tebik ini. Biasanya kalau misalkan kayak gini ya, kalau misalkan breakoutnya kayak gini, besok ada yang namanya pullback seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat transaksinya, sebenarnya volumenya cukup besar. Ada akumulasi juga dari broker RX. Ini saya buka pakai RTI ya. Di analitik ada akumulasi dari RX. Cuman kalau dari volume indikator ya, dia terlihat tidak begitu besar. Jadi mungkin besok bisa ada retest ke sini. Nah ini kan jadi support sekarang 2500 seperti itu. Nanti kalau misalkan besok dia ke 2500 menurut saya oke untuk beli sih. Karena dia meretest falling wedge ini juga support klasik. Tuh, jadi bisa retest terus naik lagi. Tapi kalau misalkan nggak retest, target resisten di sini dulu 2600 nih. Kalau misalkan dia bisa breakout, ya langsung lanjut ke atas lagi. Kita lihat aja. Cuman most likely kalau menurut saya kok bakal retest dulu. Retest volumenya kecil ke 2500, habis itu baru naik. Tuh. Masih di calon golden cross, histogramnya juga sudah menguat ke atas. Tinggal bentar lagi golden cross ini. Ini juga udah cakep juga dari RSI-nya. Mungkin bentar lagi juga mau breakout. Nah, ini ya. Tinggal bentar lagi breakout. Atau mungkin nanti dia itu tadi yang retest tadi. Seperti itu. Angka-angkanya itu kalau menurut saya. Sekarang dia di 2590. Resistennya 2600. Supportnya di 2500. Tuh, tapi kalau misalkan 2600 breakout, kalau menurut saya target dia bisa ke sini 2850. Dan kalau 2850 breakout, dia bisa naik lagi. Melanjutkan all time high-nya seperti itu. Masih cakep menurut saya untuk TB gini, ada akumulasi juga. Tuh. Next coba kita cek BSDE yang dijual asing. Ini sebenarnya properti ini sektor bagus ya, teman-teman ya. Kalau kemarin kita tahu kan suku bunga kemarin itu masih dijaga yang 3,5% kalau nggak salah minggu lalu ya. Itu kan gunanya kan untuk properti gitu, stimulus buat properti. Tapi kalau kita lihat sahamnya masih belum bergerak. Kayak BSDE ini kan biasanya blue chipnya si properti ya. Tuh, dari bandarmologi hari ini ada distribusi dari broker PD besar sekali ini 13,2 M yang jualan PD doang. Nah, ini nggak tahu ya PD-nya retail atau support ini, retail atau bandar nggak tahu juga saya. Tapi kalau dilihat dari volumenya harusnya PD-nya juga bandar. Jadi jangan meremehkan PD ya teman-teman ya. Di PD pun juga ada bandar-bandar juga. Seperti itu. By technical sebenarnya BSD ini murah sekali. Dia dekat dengan supportnya dan belum rebound. Itu supportnya di area 1100, supportnya BSD ini. Kalau di sini ada area demand di sini ya. Sampai sini. Tapi kalau support di dekat area 1100 dan dia sekarang masih di 1120. Tuh. Kalau misalkan bisa menguat, tanda-tanda pun sudah kelihatan sih untuk dia menguat ini. Untuk target ya pertama ke sini dulu. Sekitar 1150. Kalau breakout ya mungkin bisa ke sini 1195. Itu untuk BSDE. Yang pasti dia masih punya katalis, masih punya story dan belum rebound. Tuh IHSG-nya aja udah rebound kan. Lihat nih. Patternnya kan mirip sama IHSG kan. Dia naik bullish naik bullish, setelah itu konsol membuat penan breakout ke bawah. Nah, IHSG udah rebound, tapi propertinya BSD ini belum rebound. Seperti itu. Ini bisa dijadikan apa ya? Dijadikan peluang untuk saham-saham yang belum rebound ini karena setiap penurunan pasti bakalan ada rebound dan yang belum rebound ya tinggal tunggu waktu aja. Mungkin sekarang baru pada ke blue chip. Nah, nanti bisa ganti ke second liner, sektor apa dan kalau menurut saya properti ini masih bagus. Kalau buat jaga-jaga ya untuk memanfaatkan technical rebound bahkan bisa menguat. Masih cakep kalau menurut saya ini.
Itu untuk BSD. BSNT-nya 1100, target pertama ada di sini dulu. 1150, kalau bisa breakout bakal ke 1200-an. Seperti itu. Hari ini tapi ada distribusi dari PD ya. Nggak tahu itu, tapi masih aman. Volumenya juga hari ini dia breakout candle doji. Nah, ini candlenya juga bagus ya. Downtrend doji. Kalau misalkan besok hijau, itu berarti namanya kan morning star dan itu pembalikan arah. Seperti itu. Ini masih bisa dimanfaatkan kalau menurut saya BSD ini masih bagus sekali. Udah doji juga dia. Nih, histogramnya udah menguat. Belum kelihatan tekuan calon golden cross belum. Tapi ini sudah ada tekuannya dari RSI karena dia memang leading ya. Tuh. Divergent mungkin ada kecil tapi ya. Nih. Ini RSI arahnya ke atas. Tapi di sini arahnya cenderung ke samping. Nah, ini udah ada regular bullish divergent. Ini masih menarik sekali kalau menurut saya. Bisa dicek di chart-chart properti lain. Misalkan CTRA, terus juga kan BSDE ya. BSDE, CTRA, terus nanti ada apa lagi, SMRA, dicek mana yang paling bagus. Bakal ada waktunya properti ini untuk rebound. Masih sangat menarik. Itu untuk BSDE. Next kita masuk ke yang hijau-hijau. Blue chip sih. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lah ya. BBRI, Telkom, BMRI. Kita mulai dari Bank BRI, nggak usah lama-lama karena kemarin sudah kita cek, kita update doang aja. Nih, ini yang kemarin saya maksud, kelihatan gitu, bagus dia ini. Dia breakout falling wedge, habis itu di sini dia breakout ya, retest lalu naik. Ini patternnya kan kayak si TBIG tadi ya, kalau teman-teman memperhatikan. Kalau TBIG belum ada retestnya. Nah, dia baru kayak gini kan, baru breakout. Mungkin kalau retest bisa kayak si BBRI ini. Dia retest lalu naik. Itu yang saya maksud dengan retest atau pullback. Masih menarik kalau menurut saya ini Bank BRI ini. Masih cakep sekali. Ini juga sepertinya downtrendnya udah selesai untuk Bank BRI ini. Sudah breakout atau belum? Nah, hari ini dia udah breakout. Cakep sekali. RSI-nya udah breakout juga. Jadi sudah tidak downtrend lagi. Mungkin dia bisa retest lagi ya. Retest baru naik lagi. Bisa. Kalau enggak ya langsung melanjutkan penguatan. Sekarang dia di 4260 dan support dia itu ada di sekitar 4200. 4200 sampai 4160. Itu Fibonacci 0,618 yang kemarin kita cek ya dari swing ini. Nah, nih dia udah kembali ke 0,618 ya. Mungkin dia bisa retest Fibonacci 0,618 ini sampai ke 4220, 4200 lah, 4200 kalau dia mau retest. Seperti itu. Kalau misalkan besok tanggal 1 dikasih merah ya, tapi harusnya kalau dari IHSG harusnya tetap hijau sih, jadi nggak ada retestnya. Seperti itu. Volume cakep sekali, terus juga MACD sudah mengarah ke atas, RSI juga sudah mengarah ke atas setelah kemarin divergent ya. Tuh, tanda-tanda pembalikan arah tuh kelihatan kok teman-teman, karena saham itu bisa dianalisa. Hari ini tapi terjadi big distribution dari broker CC, nggak tahu juga ya ini CC-nya bandar atau retail, yang pasti ada big distribution harusnya. Tuh, tapi kalau nggak netral sih ini, karena yang beli juga besar dari ZP sama YU ini. Cuman yang jualan cuman satu doang dan besar sekali. Seperti itu. Kalau menurut saya masih menarik. Support 4200, target 4400 untuk Bank BRI ini. Next kita ke Telkom. Ini yang saya maksud dengan kemarin turun tapi volumenya kecil. Ini kalau menurut saya panic selling ya. Ini kemarin tuh panic sellingnya retail. Karena kalau kemarin itu kan diumumkan komisarisnya Abdi Sleng ya. Mungkin retail itu merespon jelek, kayak tanda-tanda wah ini orang gimana, takutnya Telkom turun, dan terjadi ada koreksi cukup besar ya, 3,25% sampai jebol resisten, tapi volumenya kecil. Ini yang kemarin saya maksud. Kemarin saya sudah bilang dia jebol 3330 lagi. Tapi pertama candle masih menyentuh. Kedua setelah itu volumenya kecil, dan bagusnya malah dia nutup gap doang hari ini. Dan hari ini candlenya bagus banget. Ini piercing line dan harusnya besok melanjutkan hijau juga. Seperti itu. Waktu turun volumenya kecil, waktu naik volumenya besar. Ini masih bagus sekali untuk menurut saya Telkom ini. Dan bahkan sekarang dia ada di 3.440, mau bagi dividen juga. Lumayan juga ini yieldnya 5% kan untuk si Telkom ini. Yieldnya kalau nggak salah kemarin dividennya 168 kalau nggak salah, dan kalau dihitung tuh sekitar 5%an di harga 3.300an ini ya. Jadi masih cakep juga untuk yang punya Telkom ini. Nanti kalau misalkan dia diangkat sampai yield 3%,
Siapa tahu dia dikasih breakout 3.600, terus waktu dividen trap dia waktu cumdit dia dividen trap, tapi tergantung yieldnya. Kalau yieldnya tinggal 3%, ya bisa aja dia dividen trapnya cuma 3% doang. Tapi biasanya kalau saham-saham blue chip kayak gini, dividen trap tidak terlalu lama seperti itu, karena berat juga menggerakkan dividen trapnya. Hari ini juga ada big akumulasi besar sekali nih dari broker ZP, CS, sama AK. Bagus sih tanda-tandanya. Kalau menurut saya ada potensi dia bisa breakout 3.600 seperti ini, seperti itu. Tuh, sekarang dia juga di support 3340 ini, area-area demand lah. Dia selama belum breakout 3600 itu dia masih bakalan konsol. Seperti target terdekat resisten ya 3500. Setelah itu baru 3600. Itu resistennya. Untuk support di 3340. Seperti itu. Support lebih dekatnya 3370. Seperti itu. Gak usah takut sama dividend trap kalau Telkom ini. Kalau menurut saya tuh, mungkin harganya bisa dikerek dulu sama bandar, nanti sampai dividen yieldnya misalkan 2 atau 3% terhadap dividennya, terus waktu dividen trap dia cuma 3%. Yang penting kalau mau ambil dividen ya jangan waktu di cumdit, jangan diambil waktu cumdit, belinya waktu sekarang ini, karena masih ada potensi dia dikerek ke atas seperti itu. Tuh, dividennya diambil gak masalah juga, ini cukup menarik juga, 5% ya, udah kayak BJBR kemarin. Tuh, histogram menguat nih, lanjutkan penguatan ya histogramnya. Terus juga MACD-nya sudah mengarah ke atas, sudah uptrend. Tambah RSI juga sudah mengarah ke atas. Seperti itu. Masih cakep kalau menurut saya Telkom ini. Ada katalis juga dari 5G itu ya. Next kita ke Bank Mandiri. Bank Mandiri udah kembali ke 6.000. Nah, ini kalau menurut saya ya, ini kan hari ini dia high-nya 6.100. Ini kayaknya dia udah breakout. Jadi dia breakout 6.000 lalu koreksi, yang artinya 6.000 sekarang udah jadi support. Coba kita lihat pakai candle 15 menit. Nah, ini ya, ini yang saya maksud. 6.000-nya berarti di sini 6.000 berarti breakoutnya di candle ini ya, 31 Mei 2021 jam 2 siang. Ini breakoutnya di sini, tapi volumenya tidak terlalu besar seperti itu. Jadi mungkin besok bisa ada false sih kalau menurut saya, dilihat dari volumenya yang belum besar ya, seperti itu. Jadi ini terjadi akumulasi juga cukup besar dari OD sama YU sama AK. Si Bank Mandiri ini ada akumulasi ya, dia juga udah breakout downtrend nih. Ini downtrendnya ini udah dia breakout. Mungkin dia bisa retest downtrend ini ke 5925 baru naik lagi kalau dia dari volumenya seperti itu, karena volumenya masih belum begitu bagus untuk Bank Mandiri ini, seperti itu. Cuman kalau kita lihat ya harusnya 6.000 ini udah breakout karena dia ada arahnya dari atas. Bisa kita lihat aja, kalau misalkan ada shadow ke bawah, kalau menurut saya bisa dimanfaatkan untuk buy untuk Bank Mandiri ini. Seperti itu. Histogram menguat, kemarin dia golden cross, terus juga RSI sudah uptrend juga mengarah ke atas. Cakep, ini tanda-tanda beberapa saham-saham udah calon uptrend ini. Harusnya Juni ini setidaknya bisa kembali rally harapannya ya, kalau dia bisa nge-breakout downtrend tadi. Itu untuk Bank Mandiri. Support 6.000. Kalau misalkan jebol ya shadow mungkin dia bisa sampai ke 5950. Itu buy aja, kalau dia sampai ke 5950 itu beli aja. Jadi ketika dia rebound kembali ke atas, target 6250. 6250 ini target. Kalau misalkan bisa breakout, target nutup gap 6600. Masih menarik. 6000 ke 6600 masih 10% ya. Untuk sekelas saham blue chip yang ngeholdnya nggak serem-serem banget, itu sangat menarik kalau menurut saya. Next kita ke BBNI. Itu tadi target jangka pendek. Nah, BBNI udah kembali ke trennya lagi setelah kemarin dia jebol dengan volume besar. Terus di hari ini sudah kembali dengan volume yang cukup besar juga. Masih menarik untuk Bank BNI ini. Dia juga ke area demand-nya. Ini ya, ini area demand-nya Bank BNI. Nah, mungkin terlalu besar, tapi kalau menurut saya memang ini area demand-nya sampai sini. Nah, ini area demand-nya Bank BNI. Dan hari ini dia berhasil rebound di area demand itu. Tapi belum keluar ya, kelihatan ya teman-teman ya. Masih di bawah shadow-nya, closing-nya masih di bawah. Ini kan pink ini kan saya tepatin ke sini nih. High-nya ini 5425. Tuh, hari ini dia tutup satu tick di bawah 5425. Cukup menarik dan sepertinya ini ada double bottom juga, double bottom kecil. Bottom 1, ini bottom 2 dengan neckline-nya ada di 5.500 seperti itu. Menarik kalau menurut saya Bank BNI ini. Ini dia bisa area buy sih sekarang harusnya. Kalau dilihat dari penguatannya juga di bawah 5.500 ini area buy kalau menurut saya ya untuk saat ini, karena arahnya baru ke atas.
seperti itu. Area buy, nanti kalau dia breakout 5.500 ya minimal harusnya bisa breakout tema 200 nih. Target kesini lah, mungkin lah 5750 target terdekat. Kalau misalkan bisa breakout 5750, dia bisa ke 6.000. Hari ini volumenya bagus juga. MACD-nya besok calon golden cross. Udah dilihat dari teman-temannya tadi ya. BBRI udah golden cross dan naik, terus juga BMRI udah golden cross dan naik. Nah, ini tinggal Bank BNI ini. Ada akumulasi juga dari broker BK dan YU. Jadi bagus, kalau menurut saya bagus. Ini Bank BNI masih potensial kalau dibandingkan blue chip yang lain. Seperti itu. Tutup Bank BNI. Area buy-nya di bawah 5.500. RSI juga mengarah ke atas setelah dia divergen sepertinya ini. Ini ke bawah dikit, tapi ini area ke samping cenderung ke atas. Tuh, tapi kecil ya divergennya. Kita lihat aja. Yang penting target itu tadi 57. Sini dulu sih. 5575. Jadi pertama targetnya 5425, lalu 5500, lalu 5750. Setelah itu baru 6000. Tuh, support kuat di area demand ini. Range 5425 sampai 5000. Itu support kuatnya Bank BNI. Lanjut kita ke yang merah-merah aja mungkin. Kita ke yang merah-merah. Mungkin saya cekin BTPS. Ini masih ada di net foreign buy ya. Banyak yang request BTPS ini. DM saya, jadi saya balas di sini dulu aja. Ini ada skenario kurang bagus sebenarnya untuk BTPS. Tapi bebas ke teman-teman ya. Kalau yang saya lihat dari buka chart ini, saya jarang ngecekin BTPS ini. Tapi ketika saya buka, ya seperti ini. Dimana skenario kurang bagusnya, ini dia baru meretest. Yang sebelumnya support, di retest jadi resisten. Seperti itu. Tapi hari ini ada akumulasi sih, kalau bagusnya ya. Bagusnya hari ini candlenya bagus, setelah itu ada akumulasi, setelah itu calon golden cross, dia juga udah rebound dari oversold juga. Itu kalau sisi bagusnya. Kalau sisi jeleknya, hari ini dia meretest supportnya. Ini kan support di sini nih ya, 2900. Sebelumnya dia rebound di sini, dia mau rebound di sini. Hari ini di sini dia juga rebound, dan hari ini dia meretest. Ini juga area demand-nya udah jebol untuk si BTPS ini. Ini kan area demand-nya BTPS ya. Sampai 2900 ini. Nah, sorry, sampai sini. Nah, ini takutnya dia meretest seperti itu. Kalau misalkan teman-teman punya barang, kalau misalkan besok dia melemah lagi, nah itu lebih baik keluar dulu, karena takutnya ini adalah retest sebelum turun lebih dalam. Seperti itu. Kan kalau jebol suatu support atau jebol suatu resisten, itu kan harus ada retestnya dulu kalau mau sehat. Divergennya sih juga kecil ya, walaupun ada divergen. Ini sisi positif juga, masuk sisi positif. Candle bagus, volume besar, akumulasi, terus juga histogramnya naik, calon golden cross, divergen. Itu sisi bagusnya seperti itu untuk si BTPS dari teknikal. Tapi kalau sisi jeleknya, dia sedang retest support become resistant. Jadi dia udah breakout di sini, lalu dia meretest. Nah, ini takutnya besok dia turun lebih dalam. Takutnya seperti itu. Tapi bisa juga dia kembali ke dalam. Tuh. Jadi besok sepertinya hari penentuan, hari Rabu ya, karena hari Selasa besok libur untuk BTPS ini. Kalau misalkan dia bisa breakout 2900 dan berada di atasnya, ya berarti dia ada potensi pembalikan arah. Semua indikatornya konfirmasi. Tapi kalau ternyata besok dia nggak berhasil, ya dia bisa melanjutkan penurunan. Dan sekarang 2900 udah jadi resisten. Tapi kalau kita lihat pakai 15 menit, di mana nih dia breakoutnya nih? Ini high-nya 2890, ini high-nya 2920. Nah, dia breakout-nya di sini ya. Ini volumenya cukup bagus. Jadi bisa aja ini 2900 ini sudah jadi support. Dia udah breakout di sini lalu di retest ke 2900 seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat pakai candle daily nggak kelihatan dia ini arahnya dari bawah atau dari atas kan. Yang tahu cuman closingnya di 2900. Tapi kalau pakai 15 menit kelihatan dia ternyata udah naik lalu turun ke 2900. Tuh, banyak sisi positifnya sih. Mungkin besok bisa rebound dia si BTPS ini. Untuk target ke sini sekitar 3000 target pertamanya si BTPS. Seperti itu. Cuman kalau misalkan fair-fairan ya, ini pertama ada yang namanya inverted head and shoulder. Ada head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, dan udah breakout.
seperti itu. Takutnya dia bisa turun menutup targetnya. 50-50 sekali sih ini BTPS ini. Kalau yang belum punya barang, kalau menurut saya pilih yang lain dulu aja. Tapi kalau punya barang bisa disesuaikan itu. Kalau dia bisa kembali ke 2900, bagus. 2900 jadi support kuat, dan kalau dia naik bisa pasang trailing stop. Jadi ketika dia turun, kita exit karena takutnya ini adalah retest. Tapi kalau dia melanjutkan penguatan, ya bisa aja dia pembalikan arah. Seperti itu. Itu untuk BTPS. Sekarang baru di supportnya. Tapi kalau 2900 jebol, ya support ke 2600 lagi. 2650. Tuh. Lalu kita ke yang merah-merah. Lanjut. Beberapa bank digital pada nganu ya. Apa yang kita bahas? Yang merah-merah kurang menarik. Kita lihat yang hijau-hijau aja. SCMA kali ya. Kita bahas SCMA sama MDKA. SCMA ini bagus. Dia udah breakout downtrendnya, kembali ke area demand juga. Ini ya. Kalau misalkan saya panjangin, nah ini area demandnya dia. Kelihatan sekali. Dari sini dia gagal, lalu di sini dia sempat konsolidasi dan lalu retest. Tanda-tandanya sebenarnya udah kelihatan sih untuk dari reboundnya ini. Dia udah divergent kuat sekali ini soalnya. Ya nggak begitu kuat sih dari sini. Berarti malah nggak ada divergent ya. Saya kira ada divergent ini. RSI mengarah ke atas, tapi ternyata tidak. Oke, tidak ada divergent, jadi ya pure technical aja. Kemarin dia udah breakout waktu di candle ini. Nih, breakout apa? Ini dia. Dia kan downtrendnya membentuk sebuah channel ya. Nih, waktu dia koreksi dari 19 Januari kan ke bawah terus. Tuh, dan dia sudah membentuk channel. Ini kurang rapi sih. Nah, kemarin ini dia berusaha, setelah dia koreksi, ini kan sampai kena support kuat ya. Support kuat alias area demand yang warna pink ini. Dan dia sudah tidak membuat new low. Terakhir low-nya di sini 1385. Dan setelah itu dia breakout downtrend channelnya ini. Breakoutnya pun volumenya juga besar juga. Ini waktu di sini kalau nggak salah itu waktu rebalancing portfolio MSCI ya. Jadi candlenya pun juga jelek. Tapi setelah itu dia langsung naik 9%, hari ini pun juga 6%. Cakep banget untuk si SCMA ini. Seperti itu. Yang pasti dia udah nggak downtrend. Pilihannya cuma 2, uptrend atau sideways. Dan kalau dilihat dari patternnya, ya harusnya ini bullish continuation sih. Ini kan falling wedge ya. Harusnya dia minimal bisa kesini lagi. Tapi nggak tahu juga. Ini target yang masih jauh banget dari 1400 sampai 2500 ini ya. Apakah bisa? Ya nanti kita lihat aja. Dia udah kembali ke atas MA 200 lagi. Ini ya sempat jebol MA 200 tapi udah kembali lagi. Udah di atas MA 200. Volumenya pun besar banget juga hari ini. Dan terjadi big akumulasi besar sekali dari broker KZ ini. Yang beli hampir KZ doang nih, 24 juta lot. Yang jualan 11 juta paling besar. Kelihatan banget terjadi di akumulasi dari SCMA ini. Seperti itu. Cuman mungkin dia bisa retest dulu ke area demand-nya ke 1600. Itu untuk support sekarang. Jadi kalau misalkan dia ada retest ke 1600 dengan volume kecil, manfaatkan buat buy untuk si SCMA ini. Itu bagus kalau menurut saya SCMA ini. Itu kalau mau buy on weakness. Tapi kalau mau buy on breakout, tunggu dia breakout ini 1720. Kalau misalkan dia bisa breakout 1720, menarik. Bisa buat swing karena dia juga habis jebol double bottom ya ini ya. Bottom 1, bottom 2. Walaupun kurang rapi, tapi menurut saya itu double bottom juga. Seperti itu. Jadi support resisten area tadi, kalau mau entry ingat jangan di tengah-tengah. Lebih baik masuk di support atau resisten. Kalau mau masuk di tengah-tengah atau FOMO silahkan, tapi masuknya nyicil, jangan all in kalau FOMO. Seperti itu. Kalau punya barang di bawah, itu hold aja SCMA ini. Harusnya bagus dia. Masih di golden cross dan mengarah ke atas. Oh, sorry, ini ya divergennya. Nih, ini divergennya dia. Kelihatannya pakai MACD. Arahnya ke atas. Makanya kok seingat saya tuh SCMA tuh ada divergen, tapi kok saya temukan di RSI tidak ketemu tadi. Di sini arahnya ke bawah. Nah, divergen yang cukup besar juga
harusnya mungkin minimal dia bisa ke sini nih 1875. Yang pasti yang punya barang hold aja, dia arahnya masih ke atas. Kalau ada technical koreksi-koreksi gitu hold aja. Tuh, kalau misalkan koreksinya volume kecil, malah yang belum punya barang kalau mau masuk silahkan. Yang penting batasi resiko, pakai money management yang bagus. Ini untuk SCMA. Next kita ke MDKA. Excel udah naik tinggi ya. 2460 hari ini. Saya rekomen di 2000. Ini MDKA bisa bikin cup handle juga. Ini dia. Ini ada cup. Nah, ini saya bahas waktu di sini. Waktu dia semakin melemah itu, dia bisa koreksi bikin cup and handle. Kalau dia dari arahnya sih masih ke atas dan calon golden cross ya. Dan ini kelihatan banget mau cup and handle ini. Kalau misalkan teman-teman mau buy before breakout, silahkan bisa budgetin dari 2800 sampai 2400. Tuh, di situ area teman-teman buy. Misalkan di 2700 beli 30%. Nanti di sini 2600 beli 30% juga. Nanti kalau misalkan dia sampai ke sini 2400 beli 40%. Jadinya total 100%. Kalau nggak sekarang beli 30% dulu. Kalau misalkan dia bisa breakout 2800, masukin 70% ya. Cakep ini MDKA ini. Apalagi emas juga menguat. Itu kan salah satu komoditasnya MDKA. Tuh. Harusnya kalau misalkan dia bisa breakout 2800, tinggi jaraknya, lanjut all time high untuk si MDKA ini. Belum ada yang aneh-aneh juga, nggak ada divergent dan lain sebagainya ya. Tinggal targetnya dia bisa kesini apa nggak. Nah, ini. Kalau misalkan dia nggak bisa kesini, nanti bakalan divergent ya. Tuh, harganya di mana. Kalau misalkan harganya ke atas, ya dia harus bisa breakout RSI sampai sini juga. Atau mungkin malah ini bisa dijadikan target. Selama RSI belum sampai ke sini, hold terus. Karena mungkin tradernya nggak mau bikin divergent atau lain sebagainya. Yang pasti ini saham masih uptrend terus. Uptrend mau dari EMA 200, mau dari garis trend line, dia masih uptrend terus. Tuh. Cakep MDKA ini. Kalau mau buy bisa di area tadi, di bawah 2800, tapi nyicil ya belinya, jangan sekali pukul. Takutnya dia koreksi sampai sini. Garis trend line lagi. Tuh 2400. Pokoknya cicil 2800 sampai 2400. Itu untuk area buy-nya, buy before breakout. Tapi kalau mau buy after breakout, buy on breakout, ya tunggu setelah dia breakout 2800. Calon golden cross juga, histogram juga menguat. RSI juga mengarah ke atas. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Dan insya Allah besok Selasa waktu libur saya bakal bikin menjawab pertanyaan teman-teman ya. Karena kemarin Sabtu Minggu saya ada acara dan tidak sempat saya bikin konten seperti itu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketika atau saran, silahkan sampaikan aja di DM Instagram atau komen YouTube. Dan kalau saya sudah ada waktu, pasti saya balas. Tapi kalau misalkan agak lama balasnya, saya mohon maaf juga. Karena saya juga punya kegiatan lain yang kadang tidak membisakan saya membalas pertanyaan teman-teman. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Besok mulai Juni, semoga IHSG rally. Salam cuan.